hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pandangan atau kasus yang menganggap bahwa tidak menikah atau membujang atau tidak berhubungan seks bahkan dengan istri itu menunjukkan suatu kualitas rohani yang baik. Jadi akan lebih baik seseorang tidak menikah daripada menikah. Bagaimana tentang pandangan ini? Apa kata Alkitab tentang pandangan ini? Saya tidak sedang membicarakan tentang gereja Katolik ya. Kalau itu mungkin suatu kebijakan di dalam gereja, mungkin ada masalah-masalah untuk menghindari suatu hal, untuk suatu kebijakan yang lebih baik, saya setuju dan kita perlu hargai itu. Tetapi ini masalah kasusnya di dalam kehidupan orang Kristen Protestan. Sebelum saya membacakan ayatnya, saya punya cerita terlebih dahulu. Menjelang kami menikah, saya dan istri saya bekerja ikut melayani di suatu ministry yang dipimpin oleh seorang perempuan. Dan dia berkata kepada istri saya, dia tahu kami akan menikah, dia bilang selama melayani di sini nanti, walaupun sudah menikah, jangan berhubungan seks dengan suamimu. Mengapa? Dia beranggapan bahwa hubungan seks itu, pernikahan itu adalah sesuatu yang jelek dan menurunkan kualitas kerohanian seseorang. Apakah demikian? Ini mungkin tidak banyak di antara kita. Konsep ini jarang ada orang yang memilikinya. Tetapi saya kasih tahu, itu ada. Itu ada yang mengatakan kepada istri saya seperti itu. Jadi dia beranggapan bahwa kalau berhubungan seks itu sudah membuat kehidupan rohaninya menurun, ke kualitas pelayanan, kuasa yang ada di dalam diri seseorang. Apabila dia menikah, apabila dia berhubungan seks, itu kualitas kerohaniannya, kuasa di dalam dirinya, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus di dalam dirinya, itu akan berkurang, bahkan akan turun sama sekali. Apakah benar demikian? Saya akan bacakan kitab suci bagi kita ya. Dalam Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Dalam konteks ini, seseorang tidak dapat menikah, tidak menikah, membujang, itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, karena ia memang lahir demikian. Yang kedua, karena orang lain. Dan yang ketiga, karena keputusannya sendiri. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, Rasul Paulus berkata memang akan lebih baik seseorang tidak menikah. Tetapi dia berkata jangan sampai tidak menikah dengan gadis yang sudah bertunangan. Jangan sampai terlalu lama berjauhan dengan istri, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Jadi Paulus sendiri berkata bahwa soal pernikahan itu harus dilakukan apabila seseorang tidak bisa menguasai dirinya. Tetapi dia berkata memang akan lebih baik seperti dirinya yang tidak menikah. Sebab apa? Sebab seseorang yang tidak menikah bisa lebih banyak berfokus menghabiskan waktunya untuk pelayanan-pelayanan, penyembahan, dan ibadah di hadapan Tuhan. Jadi apa yang mau saya katakan tentang konsep bahwa membujang atau tidak menikah atau tidak berhubungan seks menunjukkan kualitas rohani? Saya katakan tidak demikian. Tidak demikian sama sekali. Sebab apa? Justru pernikahan dan seks dalam pernikahan adalah karunia Allah yang cukup indah. Karunia Allah yang memang perlu, layak, wajar, pantas untuk dinikmati. Itu adalah pemberian Allah. Itu adalah anugerah Allah. Dan seks dalam pernikahan itu sangat indah. Saya katakan dengan sungguh-sungguh di sini. Dengan keterbukaan yang jujur. Jadi kita tidak boleh sembunyi-sembunyi. Seks dalam pernikahan. Dalam pernikahannya, di luar pernikahan, hanya kenikmatan sesaat. Pada akhirnya menjerumuskan, membuat orang jatuh dalam berbagai-bagai hal. Jatuh dalam dosa, jatuh dalam
kasus hukum dan ada konsekuensi yang bisa terjadi apabila seks itu dilakukan di luar pernikahan. Namun seks di dalam pernikahan antara satu suami dan satu istri itu suatu anugerah. Dan di dalam hal ini kita bisa menyembah memuliakan Tuhan. Apalagi suami dan istri secara bersama-sama akan menjadi lebih kuat di dalam melayani Tuhan. Akan menjadi sama-sama saling mengisi, saling menasehati, saling menegur, saling menolong kalau ada hal-hal yang kurang baik. Sehingga semakin kuat. Justru pernikahan itu membawa kehidupan yang lebih baik, membawa kehidupan rohani yang lebih baik. Mengapa? Kita bisa saling mengisi, kita bisa saling menolong. Jadi tidak selalu membujang atau tidak menikah menunjukkan kerohanian yang baik. Jadi lebih-lebih lagi kalau ada konsep yang mengatakan bahwa seks, pernikahan bisa menurunkan kualitas dan kuasa rohani seseorang. Ini sama sekali tidak benar. Ini suatu kesalahan, bahkan ini penyesatan. Jadi saya mau katakan bahwa orang yang pernah berkata kepada istri saya supaya setelah menikah jangan berhubungan seks, ini suatu yang salah, ini suatu konsep yang tidak benar. Justru pernikahan haruslah dinikmati, haruslah diekspresikan dengan kasih. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada orang oleh karena kehendak Tuhan, bahkan juga dengan komitmennya di hadapan Tuhan, memilih untuk tidak menikah, itu baik supaya dia bisa berfokus untuk ibadah, untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan, sehingga lebih banyak waktunya dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang mau menikah, baiklah ia melakukannya di hadapan Tuhan. Ini juga adalah anugerah dan kehendak Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Tuhan telah memberkati manusia untuk beranak cucu. Jadi Allah mengizinkan pernikahan itu, Allah sendiri yang menghendakinya. Kalau semua orang tidak menikah, bagaimana bisa terjadi regenerasi? Jadi bukan hanya itu saja, bahwa di dalam pernikahan kita bisa lebih kuat memuji memuliakan Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku